Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel Ar-Rahman dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Ya, kita awali ya ceritanya. Ini saya juga ingin membahas tentang kisah nyata juga. Kembali saya akan bahas kisah nyata dari kebetulan dari kawan kita narasumbernya. Dia yang mengalami kejadiannya dan dia ingin kita juga menceritakan katanya begitu. Saya akan coba untuk bicara sedikit kronologisnya dulu ya. Kawan saya ini, narasumber kita ini, dia berasal dari Jawa Barat. Jawa Barat, tepatnya itu Bogor. Tempatnya Bogor di kabupaten. Dia tinggal di situ. Nah, usianya sekarang ini sekitar hampir 70-an. 70-an. Dan kejadian ini, cerita ini, kejadiannya ada sekitar tahun 2000. 2000 di mana dia waktu itu sedang kerja. Dan kerjanya itu adalah security, jaga malam. Dan narasumber kita ini, kawan kita ini dia ingin katanya ceritanya tolong diangkat sama kita biar mereka tahu juga buat pengalaman katanya, pengalaman dalam hidup gitu, bisa jadiin juga perbandingan dengan yang lainnya, katanya seperti itu. Ya, kita mulai ya ceritanya ya. Ini kita anggap aja gini, kawan kita ini, narasumber kita kasih, karena dia juga sama seperti yang kemarin, tidak mau disebutkan nama aslinya, tapi dia berani mengatakan dia tinggal di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor. Dia bilang kita kasih nama dia itu Kasmit lah ya, kita kasih nama Kasmit. Nah, ceritanya seperti ini, dia biasa bekerja setiap malam sebagai security, jaga malam pada sebuah pertokoan. Ya, dia jaga di situ di pertokoan. Nah, pada saat dia sedang menjaga di situ, dia bertemu dengan seorang anak muda yang kebetulan lagi nyari pekerjaan. Dia kesana kemari, si pemuda itu nyari pekerjaan. Kita anggap pemuda itu bernama Yudi lah. Nah, karena kasihan Pak Kasmit ini ke Yudi, lalu dia bilang ke Yudi, kalau kamu mau nemenin saya bantu saya jaga malam, saya bisa kamu kasih bantu buat kamu untuk makan katanya, untuk bisa beli rokok atau apa. Nah, Yudi kan senang, karena sambil dia menunggu pekerjaan yang benar, menurut dia bisa dapat buat pegangan sehari-harinya. Nah, mulailah Yudi dan Pak Kasmit ini berjaga setiap malam. Yudi datang malam-malam, nemenin sampai pagi, terus berlangsung berhari-hari. Nah, pada sebuah kejadian begini. Nah, Yudi kan tidak tahu bahwa sebetulnya yang jaga di situ bukan cuma Pak Kasmit. Yudi sama sekali tidak tahu. Yang dia tahu cuma karena Pak Kasmit baik sama dia, mau berbagi sedikit untuk dia, jadi dia yang tahunya Pak Kasmit. Nah, ada sebuah kejadian seperti ini. Pada saat tengah malam, berdua mereka sedang berjaga, lagi nunggu ruko. Nah, tiba-tiba sekitar jam 2 malam, ini seperti ada baunya bau bangkai. Terus suasananya juga hening malam, sangat gelap waktu itu. Nah, tiba-tiba ada sebuah sinar dari atas turun pas, nggak jauh dari tempat mereka sedang menjaga. Nah, karena Yudi itu belum pengalaman dalam menjalani kehidupan malam, dia bertanya sama Pak Kasmit itu apa. Lalu Pak Kasmit karena sudah biasa mengalami dia tiap malam menjaga segala macam dengan hal seperti itu, dia bilang, oh itu biasa, seperti itu suka terjadi katanya. Sudah, Yudi pun langsung diam aja.
Dan tiba-tiba dari kilatan cahaya itu muncul sebuah sosok yang sangat besar sekali gitu, dengan rambut yang panjang, pakaiannya cupang-caping dan muka sudah ini ya, tidak seperti, bukan muka biasa manusia, bukan, udah acak-acak, udah rusak berat mukanya. Jadi kan bingung. Lalu dia tanya lagi sama Pak Kasmit, Pak Kasmit, itu apa? Kata Pak Kasmit, sudah diem aja, katanya. Diem. Akhirnya Yudi pun diem melihat. Nah, tiba-tiba si sosok itu datang menghampiri. Nah, pas Kasmit itu memang udah biasa dia di situ ya, dengan situasi di situ. Dia udah bertahun-tahun kerja di situ. Nah, Pak Kasmit itu memberanikan diri bertanya, siapa kamu? Katanya begitu, kata Pak Kasmit. Yudi berpikir ini pasti goib. Gak mungkin, karena tinggi badannya, terus dari rambutnya, pakaian yang cupang-capingnya gitu, bau bangkai. Nah, gak mungkin kan kalau manusia biasa. Dalam pikir Yudi, ini pasti goib. Nah, dia dengerin tuh Pak Kasmit tanya, siapa kamu? Katanya begitu. Nah, si goib itu ngomong, katanya, saya disuruh menyampaikan bingkisan, katanya, sambil memperlihatkan bingkisan. Nah, Yudi kan bingung, kalau sebuah bingkisan yang berkain putih begitu dengan beberapa susuk-susuk seperti kayak jarum besar keluar dan besar. Lalu Yudi berbisik kepada Pak Kasmit, itu apa? Nah, terus Pak Kasmit bilang, sudah, kamu jangan banyak ngomong, diam aja, katanya gitu. Akhirnya Pak Kasmit tanya, itu untuk apa dan untuk siapa, katanya. Dia bilang, katanya, saya disuruh untuk ini diberikan kepada seseorang yang ada di mobil, katanya gitu. Nah, Pak Kasmit kan berpikir, karena Yudi ketakutan, dia langsung bertanya lagi ke Pak Kasmit, emang ada orang di dalam mobil? Nah, begitu. Pak Kasmit langsung diam, tidak menjawab. Dia bilang gitu, langsung, ya terserah kamu, katanya ke si Pak Kasmit itu menjawab ke goib gitu. Karena posisinya tidak memungkinkan mungkin menurut pikiran Pak Kasmit. Nah, pas si goib itu sedang melangkah, gitu, si Pak Kasmit menjawab pertanyaan Yudi. Itu yang di mobil adalah kawan saya yang jaga. Gitu, sebaiknya kamu diam aja, katanya. Jangan banyak ngomong. Yudi kan ketakutan dan posisi yang bingung gitu. Nah, tiba-tiba si goib itu datang masuk ke nyamperin mobil yang sudah ada kawannya Pak Kasmit itu. Nggak jauh dari situ. Nggak jauh dari situ, sekitar bangsa 100 meter lebih lah. Yudi pun baru tahu bahwa ada kawannya Pak Kasmit yang jaga, yang bernama Nandang di situ. Namanya Nandang yang berjaga di situ. Itu Yudi baru tahu. Karena dia pikir kan dia hanya nemenin Pak Kasmit, dia dapat upah. Itu yang dia pikiran dia. Nemenin, jam 2:30 dia pulang, besoknya dia berangkat pagi malam, jam 9:10 dia datang ke situ, dia dapat uang, dia pulang. Kan begitu. Dia nggak tahu persis. Ternyata mereka ada 2 yang berjaga di situ, yang bergantian. Jadi jaga dari sore sampai malam jam 9:10, dari yang Pak Kasmit jam 9 ke atas. Jadi ada 2 shift. Kayak shift. Nah, Yudi kan nggak tahu. Yang dia tahu pokoknya di jam 9:10 dia datang ke situ, nemenin Pak Kasmit, karena dia dapat uangnya dikasihnya oleh Pak Kasmit gitu. Nah, pas kejadian itu, setelah beres goib itu menghampiri mobil, lalu si goib itu kembali dan ketemu lagi dengan Pak Kasmit gitu. Katanya dia bilang dia mau pergi, katanya begitu. Pak Kasmit tidak bisa bicara kan, cuma ngeliatin. Akhirnya dipersilakan, kamu pergi gitu. Nah, sebuah kejadian seperti itu, Yudi kan kembali bertanya kan, apa yang dia kerjakan ke sana gitu, kenapa disuruh pergi, dibiarkan pergi, kan begitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul dari orang yang takut, kan begitu, hal-hal seperti itu. Nah, Pak Kasmit tidak menjawab, dia diam sampai si goib itu pergi. Nah, lalu akhirnya karena ketakutan, kejadian yang sangat takut mungkin dari Yudi, walaupun belum waktunya pulang, jam 3 dia minta permisi sama Pak Kasmit.
katanya dia pengen pulang. Karena dia pengen pulang dengan alasan besok saya harus cari kerja lagi. Gitu. Nah, Pak Kasmi tahu, Yudi ketakutan nih. Ya dipersilakan dia pulang. Nah, setelah pas Yudi pulang, Pak Kasmi itu menghampiri ke mobil. Lalu sang kawan yang di mobil itu dibangunkan sama dia sekitar jam 4 katanya, menurut cerita, dibangunkan, disuruh pulang sama Pak Kasmi itu. Katanya, kamu pulang, temuin guru kamu, kata Pak Kasmi ke Pak Nandang itu. Selamatkan diri kamu, katanya gitu. Kamu pulang, hubungi guru kamu atau orang yang ngerti atau orang yang bisa. Nah, Pak Nandang merasa digitukan sama Pak Kasmi kan dia marah. Dia pikir dia diusir. Oh, dibangunkan Dibangunkan secara tiba-tiba. Terus dia sedangkan jam jaga sampai jam 5, jam 6, disuruh pulang sekitar jam setengah 4. Jam 4 kan bingung. Dia marah kan, dibilang katanya. Dia marah, merasa terganggu. Padahal dia sudah jaga dari sore sampai jam 10 apa jam berapa, gantian kan jaganya. Yang bagian malamnya Pak Kasmi. Nah, Pak Kasmi juga tetap menjelaskan kamu pulang. Nih, Pak Nana juga nggak mau. Dia pikir kan katanya dia bilang yang berhak nyuruh saya pulang tuh hanya orang di kantor. Nah, pada saat terjadi perdebatan itu menurut cerita Pak Kasmi sendiri ya, menurut cerita Pak Kasmi. Cerita itu tiba-tiba dalam waktu setengah jam atau 1 jam dari jam 4 itu perutnya Pak Nandang itu langsung besar. Oh, mulai membesar. Dia merasa katanya mulas perutnya, itu yang membesar. Gitu. Pak Kasmi mungkin kasihan, disuruh pulang. Akhirnya Pak Nandang sadar, dia lari pulang. Dia ambil motornya, dia langsung pulang. Yang disuruh sama Pak Kasmi pada saat itu ngomong, temui guru kamu atau temui orang yang ngerti katanya, selamatin kamu. Dia pakai motor langsung, dia nggak pakai ini, dia langsung jalan pakai motor. Dia nggak pakai alat-alat, dia tinggalin jaket segala macam, pokoknya dia langsung berangkat pakai motor. Nah, cerita seperti itu. Nah, setelah cerita seperti itu, besoknya kan kembali ya, Pak Kasmi biasa jaga malam. Dan Yudi tidak datang, kata Pak Kasmi, tidak datang. Karena mungkin alasan takut atau apa, tidak datang. Nah, pada saat malam jam berapa, sekitar jam 10, jam 11, tiba-tiba ada orang kantor, katanya datang. Nemuin dia, jam 11 malam ya, nemuin dia. Bilang, katanya, Pak Nandang minta istirahat dulu selama 2 minggu. Mau nggak mau kan dari jam 6 sore itu, Pak Kasmi terus berjaga. Mau tidak mau dia harus berjaga sampai pagi. Jadi mulai besoknya gitu. Kan kebingungan dia karena Yudi tidak ada. Kalau ada Yudi mungkin bisa ditemenin kalau malamnya. Akhirnya dia pikir sudahlah katanya. Nah, besoknya lagi jam setengah 6 sudah Pak Kasmi yang jaga. Hanya dapat dikasih tahu sama di kantor bahwa Pak Nandang sakit katanya. Jadi minta istirahat sampai 2 minggu. Nah, kalau Pak Kasmi kan sudah tahu masalahnya. Nah, pas siang-siang sekitar jam 8, bukan siang ya, malam, sekitar jam 8 malam, dari keluarganya Pak Nandang datang ke Pak Kasmi. Mereka bilang terima kasih karena telah dibantu begini ceritanya. Nah, lalu pas malam paginya Pak Kasmi pulang biasa seperti biasa, dan dari situ nggak pernah ketemu Yudi karena Yudi sudah nggak pernah ada lagi di situ. Dikasih tahu tuh dia sakit apa gitu. Nah, dari penjelasan yang saya dapat itu yang dari Pak Kasmi ya cerita, dia hanya diberitahu bahwa keluarganya datang mengucapkan terima kasih. Terus yang pertama ya gitu katanya. Terus yang kedua dia bilang katanya setelah 2 minggu sembuh. Itu aja ceritanya. Bahasan ceritanya seperti itu gitu. Jadi setelah 2 minggu sembuh. Tapi dari bahan cerita itu kita bisa ambil garis bawah ya. Ternyata hal seperti itu masih ada. Cuma kejadiannya memang sudah lampau, sekitar tahun 2000-an. Gitu. Nah, jadi sampai sekarang belum ada kabar berita lagi tentang apakah Yudi sudah ketemu dengan Pak Kasmi, juga tidak ada kabar. Cuma yang jelas kata Pak Kasmi cerita
setelah kejadian beberapa hari kemudian dia ketemu dengan penandang sehat, hanya itu aja kembali normal. Dan dia bilang juga katanya dia udah lama tidak ketemu lagi dengan judi, atau sih dengan sudah bekerja. Jadi cerita itu hanya mengangkat seperti itu. Apakah apa itu teluh dengan santet sama enggak? Nah itu kan kalau kita bahas kemarin tentang santet, nah sekarang ini kita tentang bahas kisah nyata, teluh. Jadi kalau santet itu tidak berbentuk barang biasanya. Kalau santet itu seperti yang kejadian kemarin diceritakan, langsung ke orang. Nah kalau teluh itu berbentuk kiriman barang yang masuk ke tubuh orang. Di situ jelas perbedaannya. Jadi dua-duanya menggunakan pengertian kekuatan goib. Tapi yang satu dengan cara langsung ke individunya, yang satu lagi melalui suatu benda yang dimasukkan ke dalam tubuh. Itu santet. Ya. Iya, kalau teluh itu dimasukkan barang. Ya. Kalau teluh, Teluh ya. kalau santet Langsung. digerakkan langsung. Tapi dua-duanya menggunakan kekuatan goib. Itu yang saya tahu, yang saya ngerti ya, gitu. Untuk menghindari hal-hal semacam itu terjadi dengan diri kita, ya mungkin kita nggak tahu ya, ada orang yang biasanya itu terjadi karena ada orang yang tidak suka atau mempunyai masalah gitu kan. Nah, supaya kita itu terlepas dari hal-hal semacam itu, ada baiknya bagaimana? Ya kalau kita kan orang Islam, yang pokok utamanya kan berarti kan awalnya dengan basmalah, itu dengan hamdalah, itu udah harus. Sebagai orang Islam, apapun perbuatan kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil. Sebagai orang Islam kan harus kita. Ya cuma kalau saya tentang nandang tadi ya, tentang itu adalah posisi di mana mungkin dia lupa berdoa pada saat tidur. Mungkin karena capek atau di mana? Ya, gitu. jadi dia pada saat dia tidur, dia lupa berdoa. Jadi harusnya kan sebagai orang Islam, kalau kita mau tidur ya berdoa. Tetap minta lindungan. Minta lindungan. Ya kalau perlu sebelum tidur ya sholat dulu. Atau kita kalau memang khawatir sebelum tidur ya wudhu dulu. Minimal. Gitu. Minimalnya. Kalau kita khawatir. Tapi kalau kita yakin ya berdoalah kita sebelum tidur. Hanya itu aja sebenarnya. Terus selalu ingat. Jadi selalu ingat akan kekuasaan Allah. Itu kunci utamanya sebetulnya di situ. Untuk hal-hal semacam itu di zaman sekarang apa memang masih ada gitu Pak? Kalau dilihat dari kenyataan ya emang agak sulit, ya kan? Karena kan itu kan adalah kebiasaan yang dimulai dari nol, bukan kebiasaan dimulai dari satu. Jadi kebiasaan yang dimulai dari nol, orang dari anak kecil yang tidak mengerti, itu bukan dari satu. Jadi kalau zaman sekarang memang agak sedikit saya perhatikan agak kurang, ya kan? Karena kesadaran mulai dari titik satu biasanya kesadaran yang dipaksakan. Tapi kalau kesadaran dari titik nol, kesadaran dari memang hati kecilnya, nalurinya. Jadi kalau zaman sekarang saya perhatikan secara akal pikiran saya selalu pikir agak sulit memang. Jadi kalau untuk mulai dengan bismillah aja itu harus teriak-teriak gitu. Akhirnya dengan hamdalah aja juga harus teriak-teriak. Ya kebiasaan berdoa itu segala sesuatu dilakukan dengan doa udah mulai pudar mungkin. Ya kalau secara ini sudah sih enggak. Mungkin panggilan niatnya sudah agak berkurang. Kalau pudar saya rasa enggak. Doa kita mau tidur kan ada, doa kita bangun tidur kan ada, doa sebelum kita makan ada. Kalau secara itunya enggak, mungkin secara niat kali. Niat yang bukan sesuatu yang ingin dilihat, tapi niat karena kita merasa kita wajib melakukan. Nah, itu yang saya perhatikan agak pudar. Jadi kalau dari doa-doa sih masih ada, doa-doa itu masih ada, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa ke kamar mandi, doa mau pergi, semua masih ada. Cuma niat dia berbuat hanya semata-mata karena Allah, itu ya saya perhatikan sudah mulai agak memudar. Jadi mereka niat hanya sesuatu niat yang memang mereka niat gitu, bukan niat karena lillahi ta'ala, tapi niat karena gak enak, saya ingin bagus,
saya pengen rapi, bukan karena sesuatu yang ya saya harus seperti itu, gitu. Kalau saya perhatikan seperti itu. Nah, untuk ini, untuk kaitannya teluh dengan santet eh, itu biasanya gimana? Akibatnya fatal atau cuman apa penyakit-penyakit biasa aja itu, Pak? Yang saya tahu, pengalaman saya, kalau perbuatan orang yang pernah terkena santet ataupun pernah terkena teluh, itu kan sebetulnya tolak keimanan. Itu tolak keimanan. Jadi kalau dia menyadari bahwa dia memiliki kelemahan iman, nah dia akan bertebal. Tapi kalau dia tidak menyadari, dia akan jadinya ke emosi ataupun dendam. Jadi kalau saya perhatikan dampak orang yang kena santet atau teluh itu memang fatal. Tapi fatal dalam artian ada dua ya. Fatal dia berubah menjadi baik, fatal dia berubah menjadi tidak baik. Gitu. Kalau dari fisik pun dia pasti akan mengalami gangguan gitu. Karena kan daya yang dikirimkan teluh atau santet ke badan dia mengganggu motorik di raganya. Gitu. Dan itu akan mengganggu juga psikisnya dia. Selama dia sakit. Selama dia sakit ataupun selama dia sembuh, dia akan ingat itu. Karena itu hal yang nggak bisa dipikirkan secara akal. Jadi mengganggu psikisnya juga, mengganggu fisiknya. Tapi kalau secara lebih jauh lagi, itu bisa dia berbuat dan terjadi baik, ataupun bisa jadi berbuat tidak baik. Berbuat baik dia mempertebal keyakinannya, berbuat tidak baik dia dendam. Dia cari orang untuk balaskan dendam. Tapi kalau dia ingin berubah untuk kebaikan, dia mencoba untuk mempertebal keyakinannya. Kan begitu. Jadi ada dua sisi sebetulnya. Sisi positifnya, sisi negatifnya. Yang kena santet ataupun teluh. Sisi positifnya, dia menambah pertebal keyakinan. Sisi negatifnya, dia dalam kehancuran dia sendiri. Kan gitu. Kalau secara hukum manusianya, pasti terganggu secara psikisnya, karena dia akan ingat trauma yang diambilnya, dan itu akan selalu ingat, baik secara raganya dia ingat, secara akal pikiran, secara fisikis semua dia ingat, itu jelas gitu, sampai kapanpun dia akan ingat. Oh, berarti ada baiknya orang-orang yang terkena santet itu, alangkah baiknya mungkin dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi tidak punya niatan untuk membalas. Ya, sebaiknya seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba orang itu kena teluh atau kena santet, kita harus kembalikan kepada yang menciptakan kita. Tidak semata-mata kita kena kalau tidak ada sebuah pelajaran untuk diri kita. Kita ambil aja hikmahnya. Kita ambil aja yang bagusnya buat kita. Oh, mungkin ada kelalaian saya dalam beribadah kepada Allah. Oh, ada kesalahan saya dalam berbakti kepada Allah. Di situ aja kita betulin. Dan dari situ kita bisa lebih baik lagi. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.